jangan sembarangan kalau di atas. Takutnya nanti ketemu perkampungan gaib. Gue nengok keluar sambil bakar rokok. Itu kayak orang kerajaan bang. Itu bawa putri. Jadi di kursinya tuh di atas pakai kayu. Lewat. Akhirnya hari ke-9 keluarga gue datang bang. Keluarga gue tuh berempat datang semua. Ibu dari almarhum teman gue ini, dia cuma ngomong gini, kalau emang anak saya meninggal atau mati, saya pengen lihat jasadnya. Ya udah sampai sekarang ya ibaratnya ikhlas lah gue bang. Bener, ya udahlah kalau emang nggak bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Radit. Waduh, terima kasih banyak Bang Iya Bang. Udah jauh-jauh datang dari Nabang, ya Nabang, Tanah Abang, tapi agak zona dikit Bang. Iya. Pokoknya jangan pusat lah, gitu kan. Sebelumnya gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Baik Bang ya. Baik. Salam untuk teman-teman dan juga untuk keluarga di rumah Iya, nih Bang. amin. Nah, pada kesempatan kali ini nih Bang, ente mau cerita di gunung dong. Iya, Tapi di mana sih Bang? Gunung Kawi bang, Gunung Kawi. Iya. Berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur. Malang kalau nggak salah ya? Oh Malang. Dan lalu jalur mana Bang kalau boleh tahu? Via Keraton bang, Keraton. Wow, tahun berapa tuh? 2015. 2015. Wih, di Gunung Kawi teman-teman semua. Ini jarang banget pendaki yang cerita mistisnya di Gunung Kawi nih Bang. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, sedikit aja ngalamin kejadian apa tuh saat pendakian Gunung Kawi itu tuh? Yang kalau kejadian yang sampai ini gue nggak bisa lupain bang, temen gue hilang sampai sekarang, menghilang. Hilang. Hilangnya tuh maksudnya ketika turun gunung atau pas di gunung tuh? Pas di gunung. Wah, anjir. Pas di gunung? Pas di gunung bang. Wah, berarti dari tahun 2011 sampai 2022 ini 7 tahun? 7 tahun. Nggak tahu kemana? Nggak tahu bang, nggak ada jejaknya sama sekali. Berarti semua atribut yang dipakai sama jasadnya udah nggak tahu kemana? Udah nggak ada. Sebelumnya dia ada firasat nggak dari teman-teman pendakiannya itu? Kalau dia terakhir yang dia ngomongin ke gue cuman, gue betah deh di sini. Idih, langsung lah. Oke, ini kayaknya cerita bakal menarik banget sih Bang ya. Dan tapi menarik bukan untuk kita ini, tapi untuk menjadikan sebuah pelajaran kali Bang ya untuk teman-teman semua nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi waktu itu gue pendakian bang, niatnya di tahun 2015 itu niatnya gue mau ke Gunung Arjuno. Gue berempat, di situ ada Angga, Aldi, satu perempuan Murni, sama gue bang berempat. Sehari sebelum keberangkatan, gue tadinya ngerembukin untuk Arjuno kan. Dan salah satu teman gue ini, si Angga ini ngajakin untuk ke Gunung Kawi untuk pemanasan, dia bilang. Terus gue bilang sama dia, gue nggak tahu trek. Terus dia bilang, ya iyalah, tenang, gue udah 2 kali lewat situ. Akhirnya gue bilang, ya udah deh, buat pemanasan dulu. Akhirnya keesokan harinya, gue beres-beres, berangkatlah ke Malang. Waktu itu gue berangkat malam bang, naik kereta. Sampai di sana itu jam habis subuh. Dari situ gue lanjut lagi naik angkutan lah ke ada desa Ngajum. Sampai di situ
Gua kan ke di sana di Ngajum itu nggak ada base camp bang, cuman warung-warung kayak buat ngopi. Akhirnya gue di situ sebentar, pokoknya ngecek semuanya. Akhirnya di situ ada salah satu ibu ngomong, penjaga warung itu, jangan sembarangan kalau di atas, takutnya nanti ketemu perkampungan gaib. Dia bilang gitu. Akhirnya gue bilang, ya Bismillah aja bu, semoga nggak ketemu deh. Akhirnya di situ gue ke pos perizinan, dan di situ pos perizinan akhirnya gue naik dong bang. Itu gue naik sekitar jam 9:30 Pagi ya bang ya? Iya, gue naik 9:30 dan itu pas bener-bener mau ke pos 2 lah bang, keraton itu kan. Gue kayak ngedenger suara cewek rintihan, dan di situ juga barengan kayak ada sosok orang bang di sebelah kanan gue, itu lari dari pohon cepet. Terus gue bilang, udah ini mah halusinasi, gue bilang. Udah lanjut aja naik. Tapi gue nggak ngomong ke teman-teman gue bang, gue yang ngerasain. Posisi gue di belakang, di depan gue almarhum, di depan gue lagi yang cewek murni, depan si Aldi di belakang. Akhirnya sampai di keraton bang. Sampai di keraton ini si Angga ini bilang mau buang air lah, ya kan, buang air. Gue bilang ya udah kalau buang air jangan jauh-jauh lah, permisi juga. Jelang 2 menit dia datang bang balik ke gue orang. Itu pandangan kosong. Maksudnya flat gitu? Flat aja. Setelah habis buang air itu? Iya. Dia tuh semenjak dari situ bang, dia tuh cuman ngomong nggak banyak, cuman iya, lanjut, udah kayak gitu aja. Akhirnya di situ gue bilang, akhirnya gue naikkan, gue bilang yaudah ya lanjut nggak? Kata dia juga lanjut. Akhirnya gue lanjut sampai di puncak Pitrang. Sampai di puncak Pitrang, teman gue ini kayak ngedumel lah bang, ngedumel sendiri. Gue bilang, gue tepok kan, istighfar, udah istighfar, gue bilang. Dan juga itu dia kayak orang kagetan bang, ke kanan, nengok ke kanan nih jalan, nengok ke kiri. Terus gue bilang, ya di situ juga masih ngikutin yang orang tadi di bawah itu, yang kayak sekelebetan lari itu. Itu masih ngikutin bang. Masih ada maksudnya? Masih ada, setelah gue lewatin pos 2 itu. Di puncak Pitrang itu masih ada bang. Akhirnya di situ gue bilang sama temen gue, udahlah, gimana nih, gue bilang mau lanjut lagi apa enggak? Kalau enggak, mending kita turun deh. Gituin bang. Yang lain bertiga itu ngomong, ya udah lanjut aja yuk. Gue bilang ya udah yuk. Gue lanjut jalan tuh di puncak Pitrang. Sekitar puncak Pitrang jam 1 lah bang ada gue, sampai jam 1 jam 2. Di situ gue bilang ya udahlah, kita evaluasi dulu lah, ngobrolin semuanya kan. Terus gue mutusin jam 2:30 gue berangkat untuk ke Batu Tulis. Gue berangkat Batu Tulis, gue bilang kita nyampe Batu Tulis jangan sampai lewat dari jam 6. Gue bilang ya udah yuk. Udah, akhirnya gue jalan tetap di belakang bang. Gue jalan sampai Batu Tulis, gue sampai jam 5:30. Gue putusin untuk diriin tenda bang. Di situ gue diriin tenda, temen gue yang 2 ini masak. Temen gue yang Angga ini jaraknya itu agak jauh bang, sendiri, dia diem sendiri di samping pohon. Akhirnya di situ gue bilang sama temen gue yang murni ini, yang cewek, Mur, panggil si Angga. Gue bilang, ayo sini cepetan makan dulu. Dipanggil sama Murni bang. Enggak, ayo sono. Dia udah duluan, kata dia. Ayo cepetan, udah mateng. Akhirnya dibalik bang ke gue orang. Pas banget dia mau nyedok nasi, dia ngomong kayak gini bang, kayaknya gue betah deh di sini. Di gunung itu? Di gunung itu bang. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya gue bilang, udah lu ngomong apaan sih? Gue bilang, udah lu kalau istirahat deh di dalam. Gue bilang, istirahat tidur. Sekitar jam 8 bang, itu kayak hujan bang. Di tenda itu kayak hujan. Pas gue buka sleting dalam, itu kering tanah bang. Gak ada bekas. Gak ada air sama sekali. Tapi pas gue masuk tenda, hujan lagi. Suaranya itu, tok gue ngebayangin sih dalam tenda hujan. Nah, pas gue buka sleting dalam bang, itu kering semua.
nggak ada sama sekali. Di situ kering semua. Gue bilang, temen gue yang cewek ini mah bangun. Hujan ya? Gua bilang, kagak. Dia ngeliat bang, kagak ada basah. Itu nggak ada, bener-bener nggak basah bang, kering. Ya orang terang bulan kok. Di situ akhirnya gue bilang, yaudah lu pada istirahat deh. Gue bilang, sekitar jam 11 bang, jam 11 jam 10 lah, gue denger suara orang jalan, sekelompok orang, kayak sekitar ya 8-7 orang lah, dari bawah. Otomatis gue buka dong, wah gue bilang pendaki nih, ya kan. Pas gue buka tenda dalam, gue nengok keluar sambil bakar rokok, itu kayak orang kerajaan bang. Itu bawa putri, jadi di kursinya itu di atas pakai kayu, lewat baju kerajaan. Dia sempet, gue di situ udah bener-bener keringet dingin lah bang, keringet jagung di situ. Terus gue bilang, dalam hati gue istighfar terus. Gue bilang, ini halu nih, udah ini halu nih, ini nggak bener nih halu nih. Temen gue yang 3 tidur, sempet berhenti depan tenda. Si rombongan itu Gue cuma bisa nunduk bang. ngelihat gak? Ngeliat, dia nunjuk ke temen gue yang Angga ini, yang lagi tidur. Dia nunjuk, gue cuma bisa nunduk bang. Gue nunduk terus, gue sambil gue baca istighfar lah, gue nunduk. Dan gak lama dia jalan bang, jalan dek 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 der, jalan nih dek 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 terus itu terus bang selama 3 menit lah langkah kakinya tuh dek dek der. Dan gak lama dari situ si Angga ini tiba-tiba, ya gimana ya dibilanginnya ya, kayak dibilang kerasukan, yang gue nggak tahu dia kerasukan apa enggak. Dia cuma ngomong gini, saya nggak mau ikut. Itu keringet bang, ngocor dari dia semua. Itu dari dia semua tuh ngocor. Akhirnya gue bilang, udah deh istirahat deh, tidur deh, ini udah pasti nggak bener nih. Akhirnya dari situ gue menuju puncak Batu Tulis bang. Dan di Batu Tulis gue bilang, yaudah kita ngopi aja dulu di sini. Akan ngopi. Udah itu ngopi di Batu Tulis, udah jalan lagi deh yuk ke Savana 1. Jadi pas kita mau ke Savana 1 kan ada percabangan bang. Nah di percabangan ini gue ngeliat sebelah kiri tuh perkampungan bang, banyak orang masih yang pakai kain Jawa itu, kain yang masih pakai kain Jawa. Gua tegur bang teman gue yang cewek ini, kiri, gue bilang kiri, apaan sih kiri, nggak ada apaan tuh jalur. Dalam hati gue, dia nggak ngeliat kiri, coba lihat kiri, itu nggak ada yang ngeliat bang selain gue. Di situ nggak ada yang ngeliat selain gue. Gue bilang, wah udah ini nggak bener nih, ini udah pasti nggak bener nih. Akhirnya gue ngomong ke yang lain, kita turun aja deh. Gue bilang kita turun aja deh. Tapi yang teman gue yang Angga ini sama yang Aldi, ya masih udah setengah perjalanan turun, lanjut aja yuk kata dia. Gue bilang, lu yakin lanjut? Udah yakin ayo terus. Gue menuju Savana 1 itu masih aman bang. Akhirnya pas gue nyampe di Savana 2, pokoknya gue dari Savana 1 itu jam 11. Gue lanjut ke Savana 2 sekitar jam 1 siang lah bang, tuh gerimis keadaan. Gue jalan berempat, posisi dia di belakang bang, teman gue Angga ini, gue di depan dia. Gue bilang sama dia, nggak capek nggak abis ngisi air lah, ini mata air, nggak capek nggak, udah lanjut. Dia bilang, udah yuk lanjut, slow kata dia. Oh ya udah, gue bilang, jarak 20 meter. Gue ngomong lagi, nggak capek nggak ada sautan bang dari belakang, nggak ada sautan sama sekali. Gue bilang sama temen gue bertiga, siang nggak capek kali ya, udah break aja dulu ya. Gue bilang break aja dulu, minum aja dulu. Akhirnya situ gue langsung nengok ke belakang dong bang, temen gue udah nggak ada. Dari jejak sepatunya, dari apapun itu udah nggak kelihatan sama sekali bang. Kalau gue pikiran gue gini, kalau emang dia balik jejak kaki atau di rumput pasti ada tanah bang. Tapi nggak ada, itu nggak ada sama sekali bang. Dan akhirnya gue bilang di situ kita bagi
3 aja deh, kita nyari dulu. Gue balik bang ke Savana 1. Temen gue nyari juga ke kiri ke kanan. Gue bilang pokoknya jam 3 kita kumpul di sini lagi. Udah tuh gue nyari keliling bang, nggak ada. Akhirnya gue ngumpul di titik situ. Gue bilang udah, coba kita ke Batu Tulis, siapa tahu dia di sono. Gue ke Batu Tulis bang, gue turun lagi. Gue turun sampai di Batu Tulis, ada pendaki naik. Iya, gue tanya lah, Mas, tadi teman saya ada yang turun nggak mas? Ada yang lihat orang turun nggak? Dia bilang, nggak ada mas. Cuma rombongan kita doang dari bawah. Tadi turun nggak ada mas, nggak ketemu sama sekali. Terus gue bilang, nggak mungkin. Gue dari situ udah campur aduk, gue udah nangis, gue segala macem. Gue bilang nggak mungkin nih. Akhirnya temen gue turunlah ke bawah bang. Yang 2 ini, gue tetap di tenda. Dia turun buat bantuan lah. Akhirnya di situ alhamdulillah sekitar jam 4-an lah, jam 4, jam 5, jam 5 lah. Naik bang, Sarah sama warga nih, naik. Pokoknya di situ ada 20 orang. Akhirnya gue bilang, ini gimana? Nyari, yaudah cari aja kata dia. Gue balik ke Savana 2 bang. Gue balik ke Savana 2, nggak ada tetap. Balik lagi ke Savana 1 itu sampai ke jurang bang, cari nggak ada tetap. Akhirnya gue bilang, yaudah balik ke Batu Tulis saya dulu pak. Balik ke Batu Tulis. Udah gitu malam sekitar mungkin jam 9, setengah 10-an lah. Temen gue ini yang cewek kesurupan bang. Dia kesurupan, dia cuma ngomong gini, gue duluan ya. Abis itu jatuh lagi temen gue. Dan disitu akhirnya gue bermalam lah dulu sama warga Masar juga. Nah pas mulailah pagi nih bang. Pas pagi udah pada siap-siap untuk nyari lagi. Gue bilang gue masak dulu lah. Gue masak. Gue bilang yaudah duluan aja, nanti gue nyusul. Gue bilang. Dan gak lama mereka jalan bang. Sekitar 100 meter lah mereka jalan. Itu dari sebelah kanan gue ngeliat sosok bang. Itu siang, itu pagi lah keadaan. Sosok gede tinggi. Mungkin sekitar, ya sama lah kayak pohon bang. Tinggi banget. 2,5 meter ada. Tinggi ya berarti. Ya kalau gue bilang siluman, entah siluman babi atau gimana bang ya. Cuman panjang hidungnya. Moncongnya itu Moncongnya kayak itu babi, panjang. kayak babi gitu ya. Iya, cuman dia panjang. Kayak jenis hewan tapir lah. Itu ada taring bang 2. Itu keadaan pagi bang gue ngeliat itu. Gue bilang, udah deh, gue bilang. Terus di situ gue ngomong bang, kalau emang teman saya meninggal, tolong temuin jasadnya. Tolong kasih pertanda lah, entah apalah itu tandanya bang. Nggak lama, jelang 3 menit, hilang sosok itu. Dan gue rapi-rapi, tenda gue rapihin, gue nyusul ke Savana 2 bang. Itu gue cari lagi nggak ada, tetap nggak ada. Akhirnya SAR ngomong kayak gini, tim SAR sama warga, udah kita bermalam di Savana 2. Kita bermalamnya di sini dulu. Akhirnya di situ gue bermalam di Savana 2. Sama tuh bang, besok harinya pencarian hari ketiga itu nggak nemuin apa-apa juga bang. Sampai gue ke-4, ke-5, sampai pencarian ke-7. Akhirnya nggak ketemu. Tetap di situ gue ngecamp di situ. Dan waktu itu sekitar jam 8 bang. Itu nggak ada cahaya bulan bang. Itu dari sebelah kanan. Gue 5 orang. SAR 3 sama temen gue 2. Sama gue sama Aldi lah, si Murni di dalam tidur. Dari sebelah kanan bang. Ini tiba-tiba bapak ranger ini lompat bang ke dalam tenda. Gue bilang, kenapa nih? Gue nengok bang, berempat ke kanan ada. Itu udah sosok cewek bang. Tetap pakai mahkota, ada mahkotanya. Gue ngeliat cewek itu, gue bilang nunduk semua nih gue bang. Istighfar. Gue main lihat-lihatan temen gue. Main lihat-lihatan tuh bang. Udah di situ nengok lagi nih kanan. Itu jalan bang. Cuman dia bukan jalan, kayak melayang. Dan badannya tuh setengah nih, bawahnya ular.
Itu semua bang gue ngeliat, berempat gue ngeliat bang. Itu ular belakangnya. Itu Putri yang gue temuin yang di tenda itu bang, yang sekelompok orang itu, sama yang baju Gue sama. itu dia. Pas ketemu depan tenda biasa bang, biasa, pakai mahkota, terus pakai inilah bajunya kan. Dan itu gue bilang, gue kaget bang, yang sama, cuman badannya setengah ular lah. Akhirnya di situ udah pusing tuh bang. Udah gue bilang udah istirahat. Akhirnya gue lanjut pencarian ke 8. Pencarian ke 8, gue bilang ya udah deh, gue ke Savana 1. Gue bilang mak, udah gue ke Savana 1 deh. Gue ke Savana 1, gue bertiga banget itu. Gue, Aldi sama Murni. Udah kita ke Savana 1 aja. Ya udah yuk. Gue ke Savana 1, gue baru naik bukit bang. Baru naik nih. Itu perkampungan bang, depan gue. Ya kalau gue bilang di situ gue sempat, gue bilang nih halusinasi nih. Itu per detik bang, berubah mukanya. Tar ada, tar rata lagi. Tar ada, tar rata lagi. Dan akhirnya gue bilang, ini mau gimana nih? Mau turun ke bawah apa enggak? Akhirnya tetep bang gue terobos ke bawah. Itu gue bertiga ngeliat semua. Gue ke bawah, ada salah satu kakek-kakek lah, nawarin makan bang. Nawarin, cuman gue bilang sama, sempat mau diambil sama temen gue bang yang Aldi ini. Gue bilang, Di, nggak usah. Gue bilang, nggak usah. Kalau di gunung ada yang ngasih makanan, jangan lo ambil. Gue bilang. Akhirnya dia nurut. Itu masih pakai baju adat Jawa sih bang. Yang Jawa-Jawa kuno itu kan yang lama, masih pakai kain lah, emben lah. Yang gue kaget di situ, itu mukanya, ya dibilang, bisa dibilang per 10 detik lah bang. Rata, ntar ada lagi. Rata, ntar ada lagi. Wah, aku bilang nggak bener nih. Udah ini nggak bener. Akhirnya hari ke-9, keluarga gue datang bang. Keluarga gue tuh berempat datang semua. Ibu dari almarhum teman gue ini, dia cuma ngomong gini, kalau emang anak saya meninggal atau mati, saya pengen lihat jasadnya. Dia ngomong gitu, minimal ada jasadnya atau barang-barang yang dia bawa. Di situ bang, akhirnya gue bilang sama tim SAR gini, Pak, feeling saya tuh dia masih ada. Iya dong, lanjut lagi kata dia. Lanjut lagi, hari ke-9 turun nih bang semua. Turun semua ke base camp lah. Nah dari situ ada salah satu tokoh masyarakat. Dia bilang, temen kamu tuh masih ada di atas, di dekat mata air Savana 2. Padahal di situ gue udah jatuhnya udah mau 10 hari pencarian nggak ada bang. Di mata air tuh udah nggak ada. Maksudnya nggak ketemu sama almarhum itu ya? Nggak ada. Dan bapak ini ngomong dia ada di mata air. Akhirnya di situ gue naik lagi bang. Itu alhamdulillah gue ada pihak berwajib juga lah. Akhirnya di situ gue sekitar 60 sampai 70 orang pencarian. Di hari ke-11 gue naik lagi bang. Gue naik dan di sini udah bener-bener nggak jelas lah bang. Udah bener-bener nggak jelas. Gue naik, akhirnya kan gue naik siang lah, gue naik bang, sampai di Batu Tulis sore sekitar jam 5. Gue bilang itu gue diriin tenda lah. Di situ gue diriin tenda, teman gue yang ini masak. Di situ gue sambil ngobrol-ngobrol, dan yang gue ini bang kesurupan lagi temen gue ini si cewek itu. Iya, kesurupan lagi bang. Cuman kesurupannya tuh benar-benar aneh bang. Dia bilang kayak gini, sorry nih gue nggak bisa bareng-bareng lu lagi, salamin buat keluarga gue. Dia bilang gitu. Nggak lama jatuh lagi si Murni. Udah ini mah nggak mungkin, pasti ketemu lah, udah feeling gue pasti ketemu. Situ gue ngobrol lagi sama ranger lah, sama warga. Kata warga juga, ini udah gak bakal ketemu mas, tapi
gue ngomong, saya nggak percaya. Teman saya pasti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu. Gitu bang, sambil nangis gue. Teman saya pasti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu. Di situ pencarian pencarian ke 13 lah sebelum stop. Akhirnya di situ pencarian, gue sampai muter-muter lagi nggak ketemu juga. Dan pas tepat 2 minggu pencarian itu di close bang. Oh, ditutup operasi itu? Ditutup operasi. Gue bilang, Pak lanjut, feeling saya teman saya masih ada. Gue bilang, feeling saya teman saya masih ada Pak, jangan di stop, saya minta tolong. Pak, jangan di stop. Udah bang, di situ gue juga nangis, gue mohon, tetap saya bilang di stop pencarian. Dan di situ juga keluarganya ikhlasin lah bang. Ya udah kalau emang takdirnya kayak gini mau diapain lagi, digituin. Tapi gue disitu masih nggak percaya lah, kayak dia beneran hilang gitu kan. Gue masih nggak percaya. Gue coba lagi bang naik sendiri. Di hari 15 atau? Di 15. Oh. Gue naik sendiri bang. Karena feeling gue dia masih ada. Iya. Gue naik sendiri sampai gue di Batu Tulis bang. Sampai di Batu Tulis, gue duduk. Ini gue nggak tahu gue halusinasi atau gimana bang ya. Temen gue lewat, yang hilang ini depan gue. Gue sempet kaget bang. Gue sampai nampar diri gue sendiri, nih halo apa gimana nih. Dia cuma ngomong, gue duluan ya, thank you. Jalan, gue udah nggak ada bang. Di situ gue udah nggak ada. Gue sempet diem dulu ngeliatin dia jalan, baru gue bangun. Pas gue udah ada pohon, langsung nggak ada bang di situ, langsung hilang. Pas di alingan pohon itu, gue di situ udah campur aduk lah pikiran gue di situ. Gue bilang, ini gimana ya? Maksud gue tuh gue berangkat berempat, gue harus pulang bertiga. Di situ sampai sekarang sih bang, gue sempat trauma juga selama 2 tahun lah. Gue nggak ikut, teman gue yang pada ngajakin, udah yuk naik. Gue bilang enggak, gue masih trauma. Gue nggak mau kejadian yang kayak gini keulang lagi bang. Gue paling nggak mau. Akhirnya di situ, di Batu Tulis itu, gue kalau gue bertahan sampai hari ke-20 bang. Gue sendiri, temen gue yang lain dibawa semua. Untuk nyari temen gue ini, si Angga ini, gue yakin pasti bakal ketemu. Gue bilang, gue nyari lagi bang ke Savana 1, ke Savana 2. Itu bener-bener kosong, nggak ada. Gue ke Savana 1 sama kosong juga. Gue bilang, nih kemana lagi gue harus nyari? Gue kemana lagi nih harus nyari dia? Gue bilang. Akhirnya di situ gue turun sampai di puncak Pitrang. Gue ketemu sosok, bukan sosok sih bang, kayak nenek lah. Nenek bang, pakai tongkat di jalan. Bilang, nek mau kemana nek? Didiemin gue bang. Sendirian nek, mau kemana nek? Gue bilang, udah sore nek, tetap jalan aja dia. Gue bilang, aduh, udah nggak bener nih. Di situ gue turun bang, nggak base camp. Akhirnya di situ gue mutusin, turun aja lah. Gue turun dari situ. Akhirnya gue bilang sama yang lain juga, nggak ketemu juga di atas. Terus gimana? Kata temen gue yang 2 ini, ya mau gimana lagi? Terus di situ gue sempat ngomel bang, kan gue udah bilang tujuan kita kemana? Ngapa jadi belok? Coba kalau kita nggak belok, nggak mungkin ada kejadian kayak gini. Gue bilang. Gue di situ sempat ya marah-marah lah bang sama teman gue yang 2 ini. Kalau kita nggak kesini ke Kawi, kita nggak bakal kehilangan 1 orang. Gue bilang. Tujuan kita ke Arjuno, ngapain kesini? Bilang. Perasaan gue juga udah gak enak dari kemarin-kemarin. Pokoknya
yang gue nggak bisa lupain dari kata-kata almarhum itu doang sih bang. Gue betah di sini. Itu doang yang gue bener-bener ya perkataan dia terakhir lah buat gue. Akhirnya di situ gue mutusin untuk yaudahlah kita balik aja ke Jakarta. Gue balik ke Jakarta, gue bilang gini sama teman gue stop untuk naik sekarang. Gue bilang, gue nggak mau kejadian lagi terulang. Gue bilang gitu ke teman gue. Nah teman gue cuma ngomong gini, dijadiin pelajaran aja. Tapi kalau untuk naik tetap ya, kata dia. Gue bilang tetap gue nggak bisa bang. Gue kalau udah trauma ya trauma gitu loh. Akhirnya di situ ada salah satu ya tokoh masyarakat lah bang di daerah gue. Gue minta tolong di situ karena kan gue berempat ini satu perkampungan bang. Akhirnya gue minta tolong liatin dan tetap yang tokoh masyarakat ini cuma ngomong gini bang, si Angga masih ada di atas. Ya udah sekarang gini, ikhlasin aja dia. Cuma ngomong kayak gitu bang, ikhlasin. Gue bilang begini bang, nggak mungkin lah. Saya juga nggak bakalan ikhlas pak. Gue bilang kalau emang jasadnya ada ya pasti ada. Entah dari kerilnya dia mungkin kan, pasti ada. Tapi ini bener-bener udah kosong semua. Dan sampai sekarang bener-bener ya gimana bang ya? Nggak, itu yang nggak bakal bisa gue lupain sih. Selama gue pendakian, ya hal itu yang benar-benar buat gue trauma banget gue di situ bang. Akhirnya di situ ya udahlah gue bilang ini gimana, itu gue bertiga masih ngobrol-ngobrol bang, ini gimana, apa kita mau balik lagi? Gue bilang nggak apa, kita bertiga yang nyari, dan teman gue yang Aldi ini ngomong udah ikhlasin aja gitu. Gue bilang gue nggak bisa ikhlas, kita berangkat berempat, kita pulang masa bertiga, minimal gue harus nemuin jasadnya deh. Gue bilang itu jasadnya gue minimal harus nemuin kalau emang dia mati. Gue bilang. Akhirnya di situ akhirnya gue minta tolong bang, di situ ada kontekan orang sana lah, warga sana. Gue kontek-kontekan, nanya kabar tentang teman gue yang hilang ini. Ada salah satu rombongan itu ngeliat temen gue ini, ada satu rombongan mau naik ngeliat temen gue. Ditanya sama yang rombongan itu, mau kok sendirian mas? Dia bilang iya sendirian. Temennya pada kemana? Ada di belakang. Cuma kayak gitu dong bang. Itu ada salah satu ya rombongan pendaki lah melihat dia. Abis itu kata pendaki itu dia jalan bang menuju Savana 1, abis itu udah hilang. Di situ langsung hilang. Abis itu udah, ya udah gue bilang kita ikhlasin aja deh. Kalau emang ini mungkin kedepannya bakal ketemu lah, gue bilang. Udah akhirnya di situ gue ikhlasin, dan di situ gue nggak bener-bener trauma yang mendalam bang. Sampai ya pokoknya gue di situ 2 tahun lah ngalamin trauma, bener-bener udah nggak mau mendaki lagi, udah nggak mau. Di situ gue sempat dapat kabar bang dari yang warga sana, dapat kabar lagi. Nih kata dia ada yang ngeliat teman kamu nih. Salah satu ranger ada yang ngeliat bang, diikutin itu dia masuknya itu ke keraton bang, yang ke keraton yang di pos 2 itu. Ketemu, tapi dia masuk dalam pemakaman itu. Habis dari situ disamperin lagi, hilang bang, benar-benar hilang. Disamperin lagi sama ranger situ, hilang udah. Terus di situ gue bilang, Pak tolong kalau emang ada barang-barang atau jasadnya, saya minta ya pak, saya minta pak buat bukti lah, buat bukti. Dia bilang iya siap mas, nanti kalau ketemu ataupun barang-barangnya nanti saya simpenin. Di situ
Ya udah gue bilang terima kasih ya Pak sebelumnya. Keesokan harinya ada salah satu ranger ngeliat lagi bang, ngeliat lagi di keraton itu lagi. Keraton yang dia masuk itu. Iya. Tapi ketika dideketin nggak ada. Pokoknya kejadian janggal itu dimulai ya dari situ bang. Oh, oke. Ya, dari awal itu Di situ. udah bener janggal di keraton itu, yang janggal itu. Ada yang bilang dia itu dibawa ke alam gaib dan kayak raganya lah yang ikut gue bang. Raganya doang yang ikut gue. Cuma gue bilang nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu keadaan dia lagi duduk bang. Jadi ada kayak pemakaman lah buat orang-orang yang begitulah. Dia lagi duduk di situ. Salah satu ranger ngeliat. Disamperin, tiba-tiba nggak ada. Itu yang bikin gue, nggak mungkin nih, gue bilang nggak mungkin. Akhirnya di situ, ya udah sampai sekarang, ya ibaratnya ikhlas lah gue bang. Bener-bener, ya udahlah, kalau emang nggak bisa ketemu, gue bilang gitu. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Radit nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Kawi bang ya. Iya. Pada tahun 2015 bersama 3 temannya yaitu Angga, Aldi dan juga si Murni ya. Iya. Nah memang dalam pendakian tersebut ada satu perempuan bang ya, si Murni. Dan tadi udah jelaskan juga kenapa sih kok bisa jadi ke Gunung Kawi, karena emang pertamanya itu tujuan pertama itu kan Arjuno. Iya betul. Tapi alih tiba-tiba ke Gunung Kawi untuk pemanasan bang ya. Berarti misalkan nih bang ya, misalkan si almarhum ini, saya bilang almarhum lah karena udah 7 tahun bang ya. Almarhum ini ngajak Gunung Kawi terus Kawinya juga sukses, akankah dari Gunung Kawi turun itu langsung naik ke Arjuno? Iya niatnya begitu bang. Karena kan dari awal buat pemanasan ya. Pemanasan. Oh, karena kan nggak terlalu tinggi lah, 2.600-an lah. Oh, jadi misalkan nggak ada kejadian tersebut, turun Kawi, naik Arjuno. Nah, itu tapi karena ada kejadian tersebut, Arjuno nggak ada, si almarhum juga nggak ada. Nah, di sini memang tadi kejadian awal dimulai itu dari keraton. Dari keraton. Karena ada suatu kejanggalan lah bang ya. Iya. Nah, ternyata kalau saya dengerin ternyata itu si almarhum ini kencing. Iya, buang air kecil. Buang air kecil ya, di dekat keraton itu. Seharusnya kan tempat tersebut ya mungkin untuk masyarakat tertentu itu mungkin suci bang ya. Iya mungkin. Mungkin malah almarhumnya malah justru mengkotori, mungkin kan gitu mungkin. Gitu bang. Tapi kan si almarhum ini setelah kejadian tersebut yang kencing itu bang, yang buang air kecil itu, dia kan bilang gue udah betah di sini pas malamnya itu loh. Iya, pasti batu tulisnya ngomong kayak gitu. Berarti bisa dibilang kayak saat malam itu kayak udah ada firasat nih almarhum ini ya. Iya bang. Karena udah bilang ke teman-teman kayak gitu kan, gue deh betah di sini. Berarti kan betah di sini berarti betah di gunung ini kan gitu. Dan kejadian berikutnya bang, di saat bermalam pertama ya. Malam pertama, bukan gimana ya bahasanya? Semalam lah tempat camp itu, semalam tempat camp itu kan yang ngalamin kejadian yang hujan itu nggak cuma ente doang ya, tapi si Murni juga bahwasanya hujan nih, tapi ketika dilihat kok kering gitu kan. Nah saat kejadian itu kaget gak sih bang? Dengar suara hujan, tapi ketika dibuka malah kering gitu. Kaget bang, itu pertama kalinya gua ngalamin kejadian kayak gitu. Tapi di tendanya sempat ngeliat gak atau sempat megang nggak kalau tenda itu basah? Megang gue pegang ini. Tapi benar hujan. Pas gue buka tenda itu kering. Dan saat itu kalau nggak salah tadi bulan purnama itu ya. Iya. Seharusnya kelihatan lah gitu kan kalau air turun gitu. Tapi ini nggak sama sekali. Nah, terus kejadian berikutnya yang suara hentakan kaki sekitar sekelompok 7-8 orang lah bang ya. Itu kan kayak mikul tuh bang. Iya. Kayak mikul. Kalau kita teman-teman semua lihat pewayangan zaman dulu atau apalah cerita-cerita legenda atau sejarah,
Ada tuh. Ada kayak Ada gitu. kan digotong gitu. Berarti kan kalau gotong suatu pasti kursi, dan kursinya itu pasti ditempati oleh, bisa dibilang kastanya tinggi lah. Iya. Gitu Bang ya. Nah, itu sempet ngelihat ke arah ente gak? Berhenti depan tenda bang. Bener kan itu nunjuk ya? Dia nunjuk ke teman gue bang yang si Angga ini. Dia nunjuk. Tapi Kayak- Angga dalam keadaan tidur kan? Angga keadaan tidur. Nah, selain nunjuk itu ada gimmick-gimmick kayak ngomong kah atau Enggak bang. apa? Cuma diem aja. Diem. Cuman dia nunjuk. Nggak lama berselang. Ya sekitar 1 menit di jalan. Dan kayak brrrr lagi ya. Brrrr. Terus ada lagi ya. Ada lagi bang. Ntar nih. Brrrr. Ntar kecil nih. Ntar gede lagi. Oh, bisa kayak dibilang deket jauh terus kayak Deket lagi. deket lagi. Kayak Jauh mungkin lagi. kayak ngiterin mungkin ya mungkin karena kalau kita dengar suara terus jauh dekat kayak kan kayak nyamperin lagi Iya. nyamperin lagi, kayak gitulah. Bisa dibilang jemput lah Iya. gitu kan. Nah, terus sih Bang, kejadian di hari berikutnya itu kan si almarhum ini kan paling belakang Iya. gitu kan. Bahwasanya untuk ngambil air. Mm-mm. Nah, pas jalan lagi nengok ke belakang tuh udah nggak ada. Iya. Nah, saat itu si Aldi dan juga Murni ada firasat atau ente juga ada firasat kalau si almarhum ini hilang atau enggak sih? Kalau untuk firasat gue bang, kayak mungkin dia kecapean lah, kayak istirahat gitu kan. Karena Mungkin turun lagi gitu ya. karena posisi bang, kenapa gue bisa di depan dia? Dia yang minta di belakang. Oh, kejawab karena dia sendiri yang minta di Dia belakang. sendiri yang minta di belakang bang. Oh, padahal kan sebelum pendakian dia nggak di belakang Di ya. depan gue bang, gue paling belakang dong. Soalnya kan dia yang tahu jalan kan. Iya. Lain ngasih unjuk kan. Dan itu pendakian ketiga kalinya ya berarti Ketiga kalinya saat itu. Berarti kedua kalinya kan maksudnya kalau kita berpikir dengan logika ya sedikit-sedikit apal medan lah. Iya. Tapi ini justru yang ketiga kalinya malah dia pengen di belakang. Dia yang minta di belakang bang. Pas gue dari batu tulis itu mau berangkat, gue belakang aja deh. Kata dia, gue di belakang aja. Gue bilang, Del, gue di belakang. Nggak apa-apa udah, ntar gue kasih unjuk. Ternyata Oh, mungkin itu udah tanda-tanda kali Bang. Iya. Mungkin ya, karena dia sendiri setelah kejadian dia pindah ke belakang terus nggak tahu kemana. nggak tahu kemana. Bang. Berarti selama proses pencarian itu abang di situ tuh sama si Murni, sama si Aldi Iya, nemenin si Sari itu ya. iya selama 2 minggu, 14 hari. 2 minggu plus yang ente sendirian. Iya. Berarti sekitar ya 20 hari lah Hampir Bang. 20 hari lah bang. Wow, di gunung loh itu. Nah, ini kan berarti SAR-nya itu kan setiap hari nyari lagi ya. Iya. Malam evaluasi nyari lagi. lagi. Nah, tempat pencariannya itu diperluas lagi gak tuh Bang? Misalkan Diperluas. dari awalnya batu tulis, terus Sapanas, diperluas lagi terus. Terus lagi itu kita bagi 5 tim. Wow. Kita bagi 5 tim. Ada yang menuju puncak Kawi, ada yang di Sapasandu, ada lagi yang di belakang, ke arah belakang. Kalau gue tetap nyari ke Sapana 1 bang. Karena pilihnya ke situ ya. Iya. Oh, oke. Nah, setelah kejadian tersebut kan orang tua dari masing-masing ini datang Bang ke Datang. situ. Nah, termasuk kan orang tua si almarhum. Iya. Nah, apa ya? Pihak almarhum ini bahwasanya ini bukan untuk apa ya masalahnya untuk mengulik atau enggak, Iya. tapi untuk pembelajaran juga untuk teman-teman semua. Nah, ini pihak almarhum ini nuntut NTK atau nuntut teman-temannya atau gimana tuh Bang saat kejadian tersebut? Apa sudah mengikhlaskan saat pertama kali datang orang tuanya gitu? Saat kejadian, gue ceritain yang sebenarnya lah bang. Niat kami sebenarnya bukan ke sini bu, Pak. Niat kami tuh ke Arjuno. Anak bapak yang ngaren ke sini dulu. Di situ ibunya ngomong, kalau emang anak saya meninggal, jasadnya lah, ataupun apapun itulah barang-barang dia. Kalau emang anak saya meninggal, dia bilang. Dan di terakhir itu pencarian terakhir, akhirnya dia mengiklasin. Oh, saat SAR ini udah maksudnya resmi ditutup ya, Resmi ditutup. baru dia mengikhlaskan. Iya. Tanpa ada perintilan-perintilan yang ditemuin. Iya. Perintilan aja nggak ditemuin, apalagi jasadnya gitu ya. Nah itu bang. Oh, ini nih kayak seperti mungkin, mohon maaf teman-teman semua, kayak kasus si Alfi itu Iya, ya, hampir sama. yang hilang tanpa ada tanda-tanda Hmm. apapun itu, apalagi jasad gitu. Berarti semua
raga juga nggak tahu kemana Nggak bang ya. tahu bang. Nah, apa perasaan abang saat ini selama kehilangan temennya 7 tahun yang lalu bang? Perasaan gue ya gimana bang ya, trauma lah. Udah trauma banget. Dan gue juga nggak habis pikir lah, padahal kita jalan berempat. Itu jarak cuma 2 meter bang. Iya, tapi ya 2 meter paling sini ke situ ya. Iya jarak 2 segitu. meter tapi tiba-tiba kan nengok belakang Nggak ada. Seharusnya misalkan dia turun pun masih kelihatan kan bang, Masih jalan kelihatan. juga Padahal kan. Lebar bang sampai keduanya kan. Kan kelihatan Iya. gitu, misalnya belok juga kan masih kelihatan gitu dalam sekian waktu berapa menit gitu kan. Gak mungkin juga sekian menit dia udah jauh gitu kan. Kalau feeling gue juga gini bang, kalau misalkan emang dia kemana-mana nih, di rumput itu pasti ada jejak tanah, bekas Iya, injakan sepatu. iya, Gitu iya, doang. iya. Tapi ini nggak ada bang sama sekali. Oke. Dan abang sempat berpikir kan misalkan si yang mungkin teman-teman semua yang ambil si Angga ini, si Ratu itu. Banyak yang ngomong kayak gitu bang, yang gue denger. Nah yang jadi tuh yang si Ratu ini penguasanya lah. Oh, Penguasa di situ. yang berbadan ular itu ya. Orang sini juga ngomong penguasanya lah di situ. Bang. Terus gue bilang gini, apa masih bisa kembali? Dan banyak ngomong, ya udah nggak bakal bisa balik. Jadi mungkin yang tokoh masyarakat, terus juga tokoh masyarakat yang di rumah juga bang ya, yang bisa dibilang orang bisa mempunyai kelebihan lah, bisa ngelihat mungkin dia masih ada, tapi di dunia mereka mungkin gitu kali ya. Soalnya ketika dilihat lagi nggak ada, ketika dicari gitu, terus Ranger ngelihat ke arah keraton, ngelihat tapi dideketin nggak ada. Nggak ada lagi. Nah berarti bisa dibilang yang diambil poinnya saya ambil telahnya, mungkin yang dimaksud masih ada itu iya masih ada tapi di dunia mereka bukan dunia kita gitu. Bisa dibilang mungkin si almarhum masih hidup kali ya, mungkin di dunia mereka lah gitulah. Nah ini teman-teman semua pembelajaran banget untuk kita semua, khususnya teman-teman semua yang suka naik gunung, bahwasanya ya memang nomor satu tuh adab. Memang takdir itu nggak bisa kita lawan teman-teman semua. Yang penting kita sopan gitu bang ya, kita tidak melakukan apapun itu dan saling menjaga satu sama lain. Tentunya juga Bang Radit, terus si Mas Angga, Mas Aldi, Mbak Murni itu juga udah bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena selama proses pencarian itu dia juga menemani tim SAR, gitu bang ya. Bahkan ketika ditutup pun Bang Radit ini tetap untuk mencari, karena firasat itu ini masih ada gitu. Kayak seakan misteri, kayak masa sih hilang kan gitu bang ya? Bener. Masa sih hilang? Soalnya masalahnya 14 hari bang ya, 14 hari yang si SAR-nya itu jarak diperluas tapi nggak ketemu juga. Otomatis kan SAR dan Ranger tahu medan Gunung Kawi itu bang ya, tapi ini bener-bener nggak ada. Oke bang, ini pengalamannya cukup memberikan kita semua pelajaran, teman-teman semua, bahwasanya berarti teman apa tuh bang? Teman kecil bang. Teman kecil yang dirajut sekian puluh tahun dan sirna begitu saja ketika sudah ditakdirkan, gitu bang ya. Makanya untuk teman-teman semua, jagalah tali persahabatan kita, jagalah tali pertemanan kita semaksimal mungkin. Karena memang kalau untuk masalah takdir ya kita nggak bisa ngelawan, gitu kan. Bahkan jangan kan di gunung, ketika kita baru aja misalkan ketemu kemarin, bisa jadi sekian detik temen kita nggak ada, bisa jadi sekian detik saya nggak ada, sekian menit nggak ada, apalagi ya namanya juga takdir lah, susah untuk ininya. Pokoknya teman-teman semua tetap beribadah aja dan selalu menjadi orang baik. Oke bang, sebelum ditutup nih bang ya videonya atau ceritanya, Bang Radit punya pesan nggak sih bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang? Ya kalau pesan gue gini sih bang, kesatu sopan santun lah. Sopan santun harus ada, etika kita harus ada, dan jangan sombong ataupun takabur. Karena kita nggak tahu bang hari sial kita itu kapan, gitu loh. Jadi gue bilang ya intinya itu aja sih bang, etika dijaga, jangan pernah sombong sama sekali di atas gunung, apalagi sampai ya kayak menantang lah bang.
menantang penghuni atau apalah ya. Iya, menantang penghuni. Untuk gitu. mencari ya Iya. mana sih nih yang cerita nih gitu ya. Jangan sampai. Dan itu juga benar kata Bang Radit bahwasanya hari sial itu kita nggak tahu ya Kita Bang. nggak tahu, Bang. Kita tahunya cuma hari tanggal merah, hari kemerdekaan itu Bang ya. Ada kalender kan tuh. Iya. Oh besok hari kemerdekaan, oh besok hari Kartini. Tapi kalau untuk hari sial di kalender tuh nggak ada teman-teman. Iya, Termasuk juga takdir Bang ya. Betul. Nah, Bang Radit sebelumnya terima kasih banyak lagi nih Bang ya. Iya, Udah sama, Bang. menceritakan pengalaman yang luar biasa. Mohon maaf jikalau dalam ceritanya itu juga mengungkit masa lalu Bang Radit sampai keingetan lagi, bahkan saya juga terbawa suasana Bang, bahwasanya ya ketika kita kehilangan teman kecil, sahabat kecil ataupun saudara gitu kan, ya rasanya pasti apa ya, ngebekas sampai Ngebekas saat lah, ini, walaupun kita udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, 7 tahun aja masih berbekas, apalagi yang baru-baru itu gitu kan. Nah, sekian dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima Iya, kasih banyak Bang. Ya, sama-sama, Bang. Alhamdulillah.